mistik itu seringkali saya meminjam bahasanya Yoyo Suwaryo tuh madeprai, Mengkurati. Itu yang jelek tuh paternalistik tuh. Iya di depannya, gigi mongkel, di belakangnya jelingkung. Ya itu jeleknya paternalistik, ya tipu kebapaannya. Next nggak usah diuraikan lama-lama, orang hebat semua. Pertanyaan berikutnya, kapan seseorang menjadi pemimpin? Saya kira ada teori 3 hal ya. Ada yang dilahirkan, ada karena faktor keturunan, ada karena faktor dipilih. Jadi saya kira teman-teman ini, Bapak Ibu ini punya peluang untuk menjadi pemimpin. Kalau tidak darah biru, masuknya darah kotor, itu yang ketiga. Turunan Raja Duduk, gitu kan? Turunan Jadi yang pertama itu yang dilahirkan untuk jadi pemimpin yang sudah disiapkan oleh Tuhan itu. Dan Kanjeng Nabi itu kan begitu dipersiapkan betul oleh Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin kan. Sampai kalau jalan diayomi, gitu tanda-tanda kenabiannya sudah terlihat ya. Dibelah, dadanya dibersihkan, dan seterusnya lah. Sampai kemudian harus hati-hati ngawal Muhammad kecil gitu. Itu sudah dipersiapkan betul oleh Tuhan karena dilahirkan untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, faktor keturunan, raja, ratu. Putra mahkota itu kompeten atau tidak, hebat atau tidak, dia akan jadi seorang pemimpin pengganti raja, pengganti ratu. Itu yang disebut tadi darah biru. Orang kita darah kotor. Darah kotor yang maksudnya ketiga nih. Bisa dipilih oleh kelompok karena beberapa hal pertimbangannya. Karismatik, kepemimpinan kiai itu kan karismatik kan, ya. Lalu yang kedua, ya, sekarang kekayaan bisa mengalahkan kecerdasan dan kepintaran. Tahu, sampai jesuki, padahal mantan germo. Sorry. Saya lama di Gabus Madinah sebelum pindah ke Doset itu. Jadi saya paham betul karakter Gabus itu. Ada dari Gabus nggak? Sampai ke lorong-lorong kecil itu, mau ngeteng apa, sebelumnya telah menjadi pemimpin pada bagian kelompok itu. Jadi misalnya dulu jadi pengurus, lalu kemudian pergantian pengurus dia naik jabatannya. Memiliki pengetahuan, keterampilan yang lebih dari yang lain, saya kira pasti itu dapat dipercaya, jujur dan sebagainya. Jadi saya kira kita tidak menutup kemungkinan, walaupun kita tidak dipersiapkan oleh Tuhan. Yang kedua bukan keturunan tadi itu darah biru, bisa jadi seorang pemimpin dengan pertimbangan-pertimbangan ini. Lanjut Om, next. Nah ini core-nya sebenarnya, yang ingin saya sampaikan ini sebenarnya Pak, Ibu. Tadi kan pengantar aja untuk menyamakan persepsi apa itu pemimpin dan kepemimpinan. Sekarang kita bedah bagaimana pemimpin belajar dari filosofi alat vital laki-laki. Ini Prof. Idrus Shahab yang menyampaikan. Ya, dosen UI yang menyampaikan. Saya hanya mengadaptasi aja apa yang disampaikan oleh beliau. Mari kita lihat alat vital laki-laki. Bu, tahu nggak alat vital laki-laki Bu? Masih baru kalian. Kelawasan. Masih. Kajian Nur Rafael Mani. Para Raja Belambangan yang pertama, alat vital laki-laki itu tidak pernah menonjolkan diri, tapi tampil paling depan saat dibutuhkan. Saya nggak pernah menonjolkan diri, tapi kalau dia butuh, saya tampil paling depan. Itulah. Jadi nggak usah menonjolkan diri. Kalau belum dibutuhkan, tenang aja. Ada saatnya. Ada saat. Jangan kemudian ini saya pengen jadi saudara nonjolkan diri. Nggak harus Pak. Karena rasanya kita menyampaikan hal-hal kebaikan tentang kita kepada orang yang suka juga nggak penting, gitu kan? Apalagi kepada mereka yang benci nggak akan percaya. Ya, lanjut ya. Yang kedua, ada saatnya keras, ada saatnya lembut, menahan diri, tahu situasi. Jadi aja menteng-menteng baik. Menteng bahaya itu. Jadi sangat situasional. Pegel. Bagus kaget wes kan. Aja menteng-menteng. Ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Ya, jadi
Kalau keras baik juga yang nggak enak, lembut baik juga. Karena ada seorang istri yang minta cerai kepada suaminya. Karena nggak ada tantangan katanya. Saya melakukan gugatan cerai lagi. Kenapa? Padahal nggak ada masalah. Ya itu karena nggak ada tantangan, lembut. Ya ada saatnya keras, ada saatnya lembut gitu dong. Ya Pak Raja ya. Jadi ada saatnya keras, ada saatnya lembut, menahan diri, tahu situasi. Seorang pemimpin itu tadi yang saya sebut, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tapi sebaliknya ruhama'u bainahum. Ya sampai kemudian Nabi mengatakan lau anna Fatimah binti Muhammadin syaraqat laqatattuha. Gak pandang bulu, harapan bulu ketek, bulu sikat habis gitu kalau memang itu melanggar hukum. Ya, oke ya. Jadi yang kedua kita sepakat, alat vital laki-laki itu ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Pemimpin itu begitu, Pak. Ya, kapan saatnya kita tegas menyampaikan kepada anak buah? Tapi ada kapan saatnya kita harus lembut, gitu. Kita rangkul, kita ayomi, dan seterusnya. Yang ketiga, dapat melahirkan generasi penerus. Ya, jadi kalau mandul itu, kata Roma Irama, mandul, lagu mandul, itu juga belum berhasil sebagai seorang pemimpin, Pak. Saya selalu mengatakan ke anak-anak saya punya anak 2, tadi yang nyupir juga anak saya, itu anak yang pertama. Saya sampaikan, Bapak belum berhasil untuk menjadi seorang pemimpin, kalau kemudian belum menjadikan generasi penerus Bapak lebih hebat dari Bapaknya. Begitu, Pak. Jadi, seorang pemimpin itu bukan nilai dari durasi waktu lama atau tidaknya, waktu lama atau sebentarnya. Tapi apakah kemudian ketika dia menjadi seorang pemimpin itu mampu melahirkan generasi penerus yang lebih baik? Jadi saya lebih suka kalau nanti dewa ini, itulah dewa ya, dewa. Nanti kalau sudah dewa turun, misalnya karena persoalan waktu gitu, ya kan orang ada masanya ya, anak tua gitu misalnya, karena usia, mohon maaf. Dan digantikan oleh generasi berikutnya, dan generasi berikutnya lebih bagus dari kepemimpinan dewa, itu artinya dewa sudah berhasil karena melakukan regenerasi. Tapi kalau kemudian melahirkan generasi yang lebih jelek atau sama dengan dewa, mumpung dewa yang langka maksudnya, anak dewa yang orang-orang itu dianggap tidak akan berhasil. Ya, jadi kalau Kang Amri misalnya kemarin jadi TA-nya Dewa, lalu kemudian jadi Dewa, itu sudah berhasil. Lalu kemudian TA Dewa diangkat menjadi DPRD, anggota DPRD, itu artinya sudah melakukan regenerasi. Hebat itu. Jadi Bapak Ibu nanti kira-kira mampu melahirkan generasi yang lebih baik daripada Bapak Ibu yang sekarang. Lanjut ya. Walau terjadi gesekan-gesekan antara kedua belah pihak, namun akhirnya semua bahagia. Pak, harus ada gesekan, Pak. Kalau nggak ada gesekan nggak akan. Nah, kira-kira dimotif gesekannya tidak berbunyi, tapi tidak terasa sakit gitu lah. Seorang pemimpin kan begitu, bahwa kemudian ada yang suka dan ada yang tidak suka pasti. Itu manusiawi. Ya kan? Ada yang kemudian mengkritisi program kita. Sampai kemudian ke Pak Jokowi itu kan sampai mempersoalkan ijazahnya, datang ke rumah, datang kemana-mana. Itu gesekan pasti terjadi, Pak. Ya, tinggal bagaimana kemudian kira-kira nanti di belakang itu ada win-win solution. Ya, kita di belakang itu nanti ya itu tuh bisa menyerang pihak lawan dengan tetap memberi kenyamanan. Diserang tapi nyaman, dikritik tapi tidak merasa dikritik gitu. Ya. Diserang malah kepenak. Diserang malah minta urut gitu, minta urut dibahasin. Jadi ya saya kira gesekan itu pasti terjadi, Pak. Nanti ada intrik, ada ya jangankan dalam satu organisasi. Di rumah tangga juga akan ada gesekan-gesekan gitu, Pak. Bahkan anak tukaran itu wajar, Pak, suami istri itu. Bahkan anak tukaran-tukaran ya mau nggak? Landai gitu. Ada istri yang gugat cerai, dua orang dipercaya. Mau nggak gitu cerai aja, kalau nggak ada tantangan di situ. Jadi
Nggak apa-apa, ada gesekan-gesekan itu persoalan biasa, ada masalah itu persoalan biasa. Tinggal bagaimana kita mengeliminir masalah itu menjadi sebuah potensi gitu. Ya, lalu yang kelima, bisa menyerang pihak lawan dengan tetap memberi kenyamanan. Kita serang, tapi mereka tidak merasa diserang oleh kita. Kita kritik, ya kita berikan masukan, tapi kemudian tidak merasa bahwa dia sedang dikritik. Dan satu saat kita juga memberikan teguran kepada bawahan kita, ya kepada anak buah kita. Tapi tolonglah jangan di muka umum sampai dimarahin, ditonyo-tonyo, jarang uparen, tau ditonyo-tonyo ya, ditunjuk-tunjuk gitu. Woi, Masya Allah. Ya, lalu yang keenam, setelah sukses mencapai target, posisi dan kedudukan, tidak berbesar kepala atau sombong, namun selalu mengecilkan diri. Tuh, Pak, kalau sudah berhasil udah, mau Pak aja meteng-teng. Kalau sudah berhasil sudah mengecilkan diri, tidak kemudian mengatakan, ini kalau bukan karena saya tidak akan berhasil. Ini kalau bukan karena tidak ada saya, ini tidak akan beres ini. Semua karena saya. Itu. Nah, itu namanya metang-tang banget. Kalau sudah selesai mengecilkan diri aja. Ya jangan berbesar kepala. Kan alat vital itu kan begitu ya Pak Burhan ya. Kalau si peragat malah tidak adil itu laki-laki itu. Artrat masuk jojo, si bolak si balik. Kayak peragat istri masih anak keperluan turun. Kita jangan semono-mono banget. Saya apa julatnya? Telur menit orang menit seperangkat turun. Wah, tidak manusiawi itu. Yes, turun orang manusiawi itu. Peragat ya? Oke, yang ke-6 saya kira. Oh, lanjut Om, next. Selesai 6 menit. Nah, lanjut. Next. Oke, saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu. Pergunu itu termasuk organisasi. Dan organisasi itu bisa kita lihat dari dua perspektif yang berbeda. Satu dari sisi wadah, yang kedua dari sisi aktivitas. Kalau organisasi kita pilih dari sisi wadah, maka sifatnya statis, tidak dinamis. Ya, makanya ada zaman Pak Yance itu tukir, dibentuk lalu diem. Ya, nggak ada pergerakan apapun. Karena wadah itu statis, Pak. Dia bisa dianggap dinamis. Ada tanda-tanda kehidupan. Kalau organisasi itu dilihat dari yang kedua, perspektif yang kedua, sebagai aktivitas. Ya, organisasi itu bisa hidup karena aktivitas, Pak. Organisasi itu dianggap eksis, ada atau tidak, karena ada aktivitasnya. Jadi kalau malam ini nanti dilantik, kalau kemudian tidak ada program yang kita lakukan, itu namanya kita melihat pergunu dari sisi wadah. Udah statis, peragat 5 tahun, menang gitu. Apa programnya? Ya wis menang baik itu. Ya itu wadah. Tapi bahwa kemudian organisasi ini bisa dianggap hidup dinamis atau tidak, ada aktivitasnya. Tapi dua-duanya itu berkelindan, Pak, saling berpengaruh. Wadah tanpa aktivitas akan diam. Aktivitas tanpa wadah juga dianggap organisasi tanpa bentuk. Ya, liar. Jadi wadah dengan aktivitas itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dua-duanya harus seiring sejalan. Begitu ya. Jadi kita sepakat nanti setelah dilantik harus jalan. Ada program-program yang kita lakukan selama 5 tahun. Terutama bagaimana pergunu ada keberpihakan pada guru-guru NU kita. Ya, pergunu hadir di tengah-tengah mereka yang terzalimi, guru-guru kita terutama. Jangan sampai ketika saya tulis guru honorer, nasibmu tak seindah pengabdianmu. Lalu kemudian ada mahasiswa saya WA, Bapak itu aku banget. Ya, karena ternyata pengabdiannya tidak sebanding dengan bayaran yang dia terima. Masa digaji 200-300 ribu mancing Alfamart anggap untuk apa? Padahal masih 29 hari lagi hidupnya. Nah, apakah kemudian pergunu hadir di situ? Negara betul-betul hadir membela mereka yang tadi itu terzalimi itu. Sampai di tempat ini saya pernah menyampaikan keluhan yayasan, sekolah-sekolah swasta. Ya,
pengangkatan guru P3K, upaya penggembosan sekolah-sekolah swasta, itu buku saya udah langsung saya terbitkan Pak. Kepala Yayasan SMK NU Losarang sampai. Nah, Pak Jujo itu sampai ngomong ke saya, coba Pak Dokter, apa sih fungsinya dokter? Dia lapar. Apa sih? Jadi kita orang tulis surat terbuka supaya menteri juga baca tentang kebijakan pengangkatan guru P3K. Lalu saya langsung tulis itu Pak, supaya kemudian guru-guru honorer yang dari sekolah swasta ikut P3K diangkat, bukan kemudian ditempatkan di sekolah milik pemerintah. Ada 14 katanya guru-guru yang sangat luar biasa di NU, lalu kemudian diangkat ditempatkan di sekolah negeri. Bukan persoalan dari penggantinya Pak, gampang dari pengganti. Tapi bagaimana menjadikan guru-guru yang memiliki, bahasa saya, adversity equation. Adversity itu spirit of survival, semangat untuk tetap bertahan walaupun ujian bertubi-tubi menerpa dia. Kajian telat, bosan belum cair, 3 bulan puasa, 3 bulan ke depan, tapi dia tetap survive. Itu namanya memiliki adversity equation. Nah, sudah dibina sedemikian sekian tahun, ya sedemikian hebatnya, lalu kemudian diangkat, ditempatkan ke sekolah milik pemerintah. Ini kan saya kira tidak adil. Lalu kemudian saya dengar kebijakan Pak Menteri yang baru ini, katanya nanti kalau ada pengangkatan guru P3K bisa ditempatkan di sekolah swasta. Jadi jangan diam Pak, bicara pemerintahan sekarang ini ngadang lengar kita baik Pak. Bakal lengar, wes, out. Iya bongkar. Gas, 3 kilo ditarik, ribu pada demo. Nggak jadi. Gitu kan, ditariknya, dilanjutkan. Itu ngadang lengar. Sekian BGM. BGM dah atau? Iya. Sampai saya nulis berkali-kali tentang makan bergizi. Om, lanjut Om. 2 slide lagi Pak. Ini rasionalisasi roda organisasi. Pertama, efektivitas, mengemban misi dan tugas dengan tanggung jawab, ketangguhan yang tinggi ya. Jadi keefektifan satu organisasi itu sangat bergantung kepada bagaimana kita yang mengemban misi yang dipercaya itu memiliki ketangguhan yang tinggi. Jangan sampai kemudian ya mau belajar ketua perguru, mimpin perguru mah ya menghadiri itu ngopi kalau dia yang baik. Lah itu rakyat itu loh, yang penting tangguh gitu. Yang kedua, efisiensi. Organisasi bekerja dengan menghindari pemborosan. Gimana kita tidak menghindari pemborosan? Wujudnya belaka. Ya, produktivitas, prestasi kerja tiap individu dalam organisasi. Kan tadi di awal saya menyampaikan walikullin darajatun mimma amilu waliyafiyahum amalahum wa hum la yuzlamun. Jadi prestasi, prestis dan prestasi itu sangat bergantung kepada apa yang kita lakukan. Dan Tuhan tidak akan pernah sulaya janji terhadap apa yang kita lakukan, insya Allah. Rasionalitas dalam penentuan fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi. Jadi program itu nanti akan berbanding lurus enggak dengan tujuan gitu loh. Kalau kemudian tujuan kita belum tercapai, berarti program kita gagal kan. Departementalisasi, kompleksitas organisasi menuntut pembagian tugas. Jadi nanti kemarin kan saya lihat ada yang di bidang ini, di bidang ini, itu kan yang dimaksud dengan departementalisasi ya, supaya ada pendelegasian yang pas gitu. Apalagi tadi terkait dengan persoalan profesionalisme ya, jadi kira-kira ini cakapnya di sini ditempatkan di sini ya. Karena begini teman-teman ya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya suka menyebut teman-teman itu di mahasiswa, jadi mohon maaf kalau kadang terbawa gitu. Karena saya egaliter, menganggap mahasiswa saya adalah teman saya, bukan bawahan saya, teman diskusi saya. Jadi apalagi kemudian persoalannya kan bukan persoalan kita mampu atau tidak Pak. Persoalannya adalah apakah kita diberikan pendelegasian atau tidak. Ketika diberikan pendelegasian, saya kok punya keyakinan bahwa kita akan muncul responsibility, tanggung jawab itu. Jadi jangan kemudian mengatakan Pak Burhan tidak mampu untuk menjadi ketua next ke depan gitu misalnya. Persoalannya hanya persoalan pendelegasian aja.
ketika dijadikan ketua nyatanya Pak Raja Belambangan nanti kita uji mampu kok lebih bagus daripada pengurus yang sebelumnya, apalagi ada duitnya. Cakep. Anggota dewan. Kalau saya dewan masjid malah. Fungsionalisasi satuan kerja yang paling bertanggung jawab satu departemen. Lanjut Om, satu lagi Om. Ya, spesialisasi tadi, kompleksitas organisasi menuntut spesialisasi, keahlian, kompetensi. Ya, kemudian hierarki wewenang, keajikan wewenang dan tanggung jawab, pembagian tugas dengan prinsip pemerataan. Makanya di raker itu kan nanti kita sodorkan, sudah raker ya. Nanti kita sodorkan, setelah pelantikan ada rapat kerja, disodorkan itu program kerja tiap departemennya. Kemudian dokumentasi dan arsip. Pak ini penting Pak. Saya orang manajemen. Jadi ketua boleh berganti, kepengurusan boleh berganti, tapi dokumen tidak boleh hilang. Yang lemah di kita kan ini, giliran akreditasi pengurusan ribut, dokumentasi berlaka. Lalu kemudian mengeluarkan dana yang cukup besar karena pengarsipannya lemah begitu. Ini karena RPS kepada Mendi, padahal sudah setor dosennya gitu kan, RPS-nya sudah nggak tahu ditaruhnya di mana. Jadi dokumentasi dan arsip ini menjadi sesuatu hal yang penting. Tadi saya mengatakan kepengurusan itu tidak langgeng, berganti, tetapi institusi yang langgeng. Di situ kemudian pentingnya dokumen itu. Tata kerja dan hubungan kerja. Siapa yang bertugas dan melakukan apa. Jadi kalau di fungsi-fungsi manajemen itu ada pengorganisasian, itu yang dalam bahasa orang Kadangharu itu secandak secekele gitu. Siapa yang bertanggung jawab apa. Nanti kalau kemudian sudah dibagi-bagi departemennya, ya maka secandak secekele dalam departemennya masing-masing. Nggak usah ngerecoki departemen yang lain, sementara departemennya jelek orang jalan gitu. Ya itu masalah kan. Koordinasi demi pencapaian tujuan saya kira perlu ada koordinasi. Next Om. Mudah-mudahan sih nggak ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan saya akan sampaikan di sini. Kita cukupkan pertemuan sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan orang lain. Hidup sendirian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih. Satu lagi tepuk tangannya. Minum kopi di hari senja, jangan lupa campur roti. Teruslah semangat mengejar cita-cita, jangan terlalu sibuk mengejar dia yang tak pasti. Makasih, saya kira ini Bapak Ibu yang saya hormati. Saya sih akan otoriter mengatakan tidak usah dibuka forum dialog. Rasanya saya takut menghadapi Bapak Ibu. Lebih takut menghadapi dosen anak-anak mahasiswa. Saya kembali ke moderator. Kalau dianggap cukup ditutup. Kalau tidak ada minimal satu curhat lah. Kalau ada pertanyaan tuh. Saya kembali ke moderator. Kalau tidak ada pertanyaan. Nah, berikan aplaus untuk break sebagaimana yang telah disampaikan. Ada waktu 10 menit kalau teman-teman mau menyampaikan unek-unek atau curhat atau pertanyaan atau apa. Yang pertama depan, yang pertama. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya dokter yang terakhir datang tapi yang pertama bertanya berkata menanyakan. Tetapi ini menjadi satu kegelisahan, satu introspeksi terutama untuk saya sendiri yang mencoba melihat fenomena-fenomena di dalam kita. Di dalam kita maknanya ya guru lah dan Nahdlatul Ulama. Konon menjadi satu kegelisahan, kadang lebih semangat ketuanya di kondisi kita ini. Visi-misi organisasi tidak mampu menjadi satu misi bersama dalam satu keluarga besar berguru atau Nahdlatul Ulama. Saya coba bandingkan dalam konteks tetangga sebelah lah, partai baru PKS, organisasi baru yang dibuat oleh segelintir mahasiswa yang pulang dari luar negeri. Tetapi itu menjadi satu persoalan yang menjamur, persoalan yang mengakar menjadi visi bersama. Sekelas memasang bendera saja, memasang bendera, memasang baliho, mereka tidak bertanya anak duitnya ini.
ya mereka patungan. Saya dalam hati ya Masya Allah. Kalau dibandingkan mohon maaf ke dalam pengurus MSC, pengurus itu orang kaya-kaya. Ketika ada undangan tak boleh anak belum. Yang saya bagikan izin ya. Yang bagi undangan kan izin. Nah kadang di sini saya berpikir di mana letak kesalahan kita. Di mana nih? Seksualnya ini mungkin seksualnya. Apakah memang salahnya visi-misi kita dalam menata? Apakah memang kita tidak tuntas dalam melakukan rapat kerja? Ya ini menjadi satu kegelisahan dokter. Mungkin ini nanti saya tidak mencari kepuasan karena ya hanya sebatas curhat lah. Kalau nanti dengan diibaratkan barang pemuas kan terlalu berbahaya kan. Itu saja mungkin. Ya, saya kira ini menjadi otokritik kita semuanya, bahwa saya tidak harus mengatakan harusnya begini, tetapi bahwa tetangga sebelah bagus, kenapa tidak kita adaptasi, kita tiru. Semangatnya adalah bukan kita berangkat dari kapital ansih dulu, tapi kan slogan yang sering kali atau game yang kita bangun itu apa yang kita bisa berikan kepada organisasi kan? Bukan organisasi yang bisa memberikan apa kepada kita. Kan idealismenya begitu. Tetapi saya kira kita bismillah ya Pak Ketua ya. Bismillah. Jangan bertanya amplop. Kalau ada saatnya amplop ada ya pulang ini pasti dikasih. Kalau nggak ada ya bismillah. Kenapa tidak kita mencoba untuk membangun Pergunung ini? Lalu kemudian Pergunung punya bargaining position paling tidak di Indramayu. Walaupun tentu Dinas Pendidikan Indramayu juga tidak bisa berdiri sendiri atau Kemenag juga tidak bisa berdiri sendiri untuk betul-betul mereka bisa hadir di tengah-tengah guru NU atau secara holistik guru-guru honor kita. Bismillah, saya kira kita bisa dan sisanya Ketua Pergunung nanti yang akan menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya. Dan insya Allah nanti malam yang hadir akan semakin banyak karena ada bahasa tanggung. Memang pelantikannya malam hari. Dan setelah pelantikan Pak Sekjen harap untuk jangan dulu bubar, biarkan Pak Kiai misalkan pulang. Saya sudah menyediakan oleh-oleh ya, terasi nomor 1, yang mana terasi ini sangat disukai oleh ketua suku Dayak Pedalaman. Sampai-sampai ketika terasi hasil cindramata dari Jawa ini habis, si ketua suku Dayak ini ngomong sama anaknya yang mau ke kota. Ini ketularan Pak Dokter saya, awas ya. Nak, carikan terasi. Tiba-tiba anaknya pergi ke kota, di tengah kota lupa yang dititipkan oleh bapak itu apa ya. Tapi anak perempuan ini rupanya ingat aromanya saja. Sehingga ketika beli ke warung itu, maaf, yang perempuan pejamkan mata. Lalu ini bau seperti ini ya. Oh, terasi ya. Ya, itu oleh-oleh nggak apa-apa. Ya, terkait Pak Amin Hidayat ini anaknya orangnya kecil tapi cabai rawit ini benar. Sehingga dalam berorganisasi beliau ini sudah mapan ya. Silakan. Sampai-sampai mengatakan dalam berorganisasi jangan mengharapkan amplop, tidak ada ini kalau bergunungnya. Ya, betul ya? Saya menyaksikan Anda semua orang baik. Saya nggih? Saya nggih? Saya nggih? Loh, kok pada ketawa? Ishat itu bukan hanya untuk orang mati ya, tapi orang hidup juga boleh. Justru bersaksi untuk orang hidup itu ada manfaatnya ya, sama juga. Nah,
Karena kebetulan ini sudah nasi menjadi bubur, saya memang 17 tahun lebih jadi guru dan aktif di Pergunu. Kemudian teman-teman sudah mengaklamasikan Pak Dokter ke saya. Tiba-tiba lalu sayanya jadi DPRD. Mungkin itu juga berkah dari guru ya, guru honor. Lalu tiba-tiba memimpin organisasi yang keramat ini Pergunu. Jadi tetap tadi disampaikan, tidak anti kritik. Kalau ada masukan sampaikanlah dengan cara baik. Biasanya masukannya bagus, tapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak bagus berakibat kadang tidak bagus. Orang terima hati walaupun kata-katanya bagus. Betul ya Pak ya? Nah, terkait itu semua saya sudah, mohon maaf ya, kalau masang bendera, bikin kopi, bikin spanduk dan lain sebagainya sudah mendelegasikan, namun saya tidak mendelegasikan ke pengurus yang jauh-jauh. Efektivitas saja lah, orang sini saja. Ya, efisiensi juga. Kasihan dari Argolis juga mau spanduk nih kayaknya, kon masang. Ya itu mah biasa ya. Tapi nanti ketika saatnya sudah dilantik sesuai dengan job description, kita minta kesadarannya teman-teman ketika sudah bersedia dan mau dilantik harus komitmen, harus menjunjung tinggi nilai Korsa Pergunu kita, jangan kalah sama TNI ya. Nah, ini mohon maaf saja nih Pak Dokter, karena saya politisi, otaknya muter-muter terus. Terkait amplop, saya sudah nuker duit teman-teman. Tetapi kalian juga harus mengerti apa yang dilakukan oleh politisi. DPRD ini belum saatnya reses. Tetapi kalau saya minta Anda semua teman-teman ini kumpul di hadapan ini, itu langkah antisipasi kalau Bapak Haji Dedi Wahidi, maaf ya Cong misalnya. Tetapi kalau Pak Haji Dedi Wahidinya, karena kekompakan Bapak Ibu semua, udah dari saya saja, ya anggap saja dari yang kepada saya. Fotonya ya, jangan. Untuk event-event, ya. Untuk event-event nanti Pak Amin ini juga banyak memberikan masukan Pak Dokter. Setiap hari-hari dalam 1 bulan itu ada hari guru, hari apa. Pergunu harus aktif di situ. Adakan lomba puisi untuk guru, ini itu. Siap Pak Amin. Padahal Pak Amin ini kecil ya, saya besar, tapi masukannya saya terima. Berarti saya sudah mengikuti langkahnya Pak Dokter. Tidak anti kritik, siap menerima masukan, apalagi dari perempuan-perempuan ini. Ya, kalau tidak ada masukan, saya yang akan masuk. Untuk itu, rumah singgah juga sudah saya persiapkan untuk yang jauh-jauh, bahkan yang dekat cuma ke Papa di situ. Ada juga kopi sudah ini di luar, nggak apa-apa. Walaupun nanti dalam raker, misalkan Pak Amin usul ada iuran anggota, iuran saja semampunya, ya, semampunya, mampu ya. Dari 2.000 Masya Allah ya. Ya 5.000 atau berapa, nggak apa-apa. Yang penting ada barokahnya, menjunjung organisasi bersama. Mungkin itu maksud dari Pak Amin ya Pak Amin ya. Pak Amin ini nggak tahu jabatannya apa nih, Lajisnu iya, Pergunu iya, Ansor iya, KNPI iya, NU iya, Muhammadiyah iya, PKS iya. Nggak apa-apa, itu hanya ngomong tadi Pak Amin ngomong PKS. Jadi kalau teman-teman saya minta kumpul di masjid, lalu saya bentang spanduk, itu sudah nggak usah angen-angen amplop lagi. Dengan sendirinya insya Allah, ya. Dengan sendirinya insya Allah Pak Dokter. Ya Pak Haji Buranya, nanti setelah acara pelantikan, ini ada gladi nggak? Oh langsung aja, barisnya caranya nanti di mana? Supaya aja Pak, ada gambaran nanti yang dilantik ini caranya bagaimana. Sebelum maghrib kita harus sampai di depan masjid ini.